Mari kita bandingkan kedua gamepad fenomenal 2023 dari Rexus, Daxa Axteria AX1 atau Rexus Gladius GX300. Ya, ini cukup rame karena baru keluar dan gak lama stok keduanya ini udah habis di tokonya. Bahkan di store lain pun udah mulai nih naikin harganya. Tapi gue bingung deh, game apa sih yang lagi seru dimainin pakai gamepad doang sekarang ini? Kayak game emulator kah? Atau game PC biasa kah? Atau game apa gitu ya? Coba dong komen game favorit lu pakai gamepad itu apa? Kali gue bisa coba juga kan? Dan kita bandingin dulu nih dari harganya. Kedua produk ini jelas punya price point yang sebenarnya berbeda. Dan walaupun dari brand yang sama, tapi tetap beda juga. Kalau Rexus itu buat harga yang bersahabat, sedangkan Daxa itu adalah lini Rexus yang premium. Jadi, kok gue dicek di sini harganya udah nggak ada ya promonya ya, malah jadi sama gitu nih. Ya pokoknya pas gue bahas kemarin ya si Daxa ini tuh di 400 ribuan, si Gladius ini tuh di 300 ribuan. Sekarang ya kita tunggu restock aja lagi ada apa enggak nantinya, oke? Cuma nih yang pasti gue yakin buat di segi penggunaan kedua gamepad ini tuh ya cukup persis ya, kayak akurasi dan juga ketahanannya. Ya dong, karena kalau dari segi build quality-nya memang ini sama persis. Menggunakan bahan plastik ABS yang cukup rapi finishingnya yang berasa sebuah gamepad murah itu sekarang udah nggak perlu pusingin lagi dari durabilitasnya. Tapi yang pasti bisa beda terlihat jelas itu yaitu dari layout si gamepadnya ini. Si Asteria Daxa ini punya layout punyanya si si Xbox punya, sedangkan si Gladius ini layoutnya PS4. Hal ini bisa jadi referensi awal lu pengen yang bentukan kayak gimana. Kadang ini pengaruh sih sama cara main ya. Kalau lu dulu sukanya enakan pakai PS ya otomatis layout PS ya enak. Kalau lu biasanya pakai layout Xbox ya pasti ya kebiasaannya pakai Xbox punya. Ya walaupun secara input device sendiri sama-sama dikenal sebagai controller Xbox 360. Tapi ya enak lah, nggak dibikin ribet juga kalau main di game komputer. Nggak perlu install driver aneh-aneh lagi. Tapi tambahan juga untuk si Asteria dia punya dual input ya, yaitu direct input juga nih buat kalian main game yang super lama yang mungkin perlu setup secara manual. Namun buat di game-game sekarang ya keduanya ini sama-sama udah X input dan nggak perlu setup ribet lagi sih buat dipakainya. Tapi kalau buat koneksi sebenarnya sama-sama simple. Pairingnya apalagi si Daxa ini ya karena menggunakan dongle aja. Jadi ketika colok ke PC dan nyalain si gamepadnya ini bakalan auto ke pair. Sedangkan kalau si Rexus Gladius ini perlu pairing untuk ya karena ini menggunakan Bluetooth ya. Ya simple juga pairingnya dan kalau udah ke pairing pun bakalan auto connect ketika dinyalain lagi. Selanjutnya dari feel penggunaan nih, kayak sama persis juga, feel taktilitasnya sama, enak juga. Paling si Asteria ini ada tambahan grip rubber di area palmnya, sedangkan kalau Gladius ini cuma tekstur aja. Ya jelas sih, si Asteria kalau digenggam itu ya sebenarnya lebih nyaman, tapi nggak kayak langit bumi gitu perbedaannya. Serta buat akurasi, sekedar nunjukin aja ya, yaitu dari penglihatan gua dan juga feel testingnya ini ya, nggak ada kerasa bedanya. Jadi bisa dikatakan keduanya ini udah sama-sama aman. Nah terus bedanya yang jelas lagi yaitu dari fitur tambahannya. Atau gue bisa dibilang sebutnya itu makro kali ya. Kalau misalkan si Daxa Asteria ini punya tombol turbo yaitu clicker punya. Nah si Gladius ini nggak ada. Adanya lebih ke beneran makro dan ada dua jenis, simultaneously dan sama si sequential. Bareng dan berurutan. Ya kalau kalian udah nonton review masing-masing si gamepadnya udah paham lah ya maksudnya apa. Tapi tetap nih kalau kalian pengen tahu cara masing-masing fiturnya silahkan aja tonton review gue di channel gue juga pun udah ada untuk kedua gamepad ini. Ya di sini nontonnya ya. Dan selanjutnya persoalan suara yang mana si Asteria ini nggak punya cuy, nggak ada jack audionya dan si Gladius ini ada di bagian bawah jack audionya. Untuk jack audionya pun udah TRRS buat colok headset plus yang ada mic-nya juga jadi bisa digunakan bersamaan gitu ya. Ini mungkin penting buat anak yang wirelessan gitu makanya. Serta ngomongin soal wireless lagi, konektivitas kedua gamepad ini udah beda cuy. Dan sebenarnya di titik ini gua bingung sama si Rexus.
Kenapa mereka buat dua jenis gamepad yang beda? Ya mungkin bedanya itu gua kira sekedar kelasannya aja, kayak premium dan mainstream. Ya ini malah jadi bingungin gua nih. Why gitu Rexus? Si Daxa Asteria, dia itu connect bisa pakai kabel dan pakai dongle. Yes, dongle-nya itu jadi wirelessnya. Yang mana ini lebih less latensinya lebih minim. Sedangkan kalau Gladius dia nggak pakai dongle tapi punya Bluetooth versi 4.2. Ya di sini bukan bahas soal latensinya aja nih cuy, tapi kita bahas ke kompatibilitasnya, yang mana si Gladius lebih banyak dan lebih mudah konekkan ke device lain, kayak konek ke PC, ke smartphone kalian, PlayStation 3, PlayStation 4, PS5. Ya walaupun di PS5 cuma bisa buat game PS4 aja, sedangkan si Gladius ini cuma bisa konek ke komputer dan PlayStation 3. Kalau Android bisa, tapi ya perlu OTG juga sih buat nyolok dongle-nya. Ya jadi ribet juga kan buat konektivitas ya. Jadi lebih terbatas gitu. Jadi gimana nih Rexus maksudnya ini nih? Tapi ya gue tahu apa kata Rexus jawab ini. Ya sesuai aja sama kebutuhan. Ya iya sih, tapi nggak gitu juga dong bang. Ya dan keduanya ini juga punya sensor magnetic Hall effect nih. Sensor yang cukup panas untuk dibahas ya. Teknologi yang ngebuat penggunaan lebih presisi dan juga lebih bikin tahan lama si gamepadnya ini, karena menggunakan magnet, dan keduanya ini sama-sama baru di triggernya aja. Jadi kalau masih ada yang nanya analognya ada di mana, ya ada nggak di bang gitu ya? Jawabannya ada di gamepad Gulikit ya, bukan di Rexus ataupun Daxa ini. Ya tapi setidaknya untuk triggernya udah aman nih cuy, lebih awet dan lebih akurat lagi. Selanjutnya komparasi dasarnya. Pertama dari baterainya, sama-sama udah menggunakan kapasitas 600 mAh, yang mana bisa diklaim pakai hingga 8 jam penggunaan. Ya memang irit juga. Terus dari bobotnya pun juga sama, sekitaran 250 graman, tapi si Daxa lebih berat ya. Serta keduanya udah punya masing-masing vibrator atau dual shock lah ya. Untuk warna, si Daxa punya dua pilihan warna putih mint seperti yang gue pegang sama warna hitamnya, sedangkan warna si Rexus Gladius ini cuma punya warna putih aja. Namun tetap keduanya punya kesamaan dari desainnya, yaitu punya LED biru melintang yang menurut gue ganggu banget dari segi pencahayaannya, karena nggak bisa diatur ataupun dimatiin. Ini cahayanya terang banget di mata. Dan fitur-fitur tambahan yang paling perlu di-mention yaitu punya si Rexus Gladius. Kalau si Rexus Gladius GX 300 ini punya fitur touchpad sama 6-axis sensor yang mungkin kepake saat lo bermain game di PS4 ya. Tapi gua rasa ini fitur tambahan aja sih. Gua rasa lo pakai PS4 pun jarang pakai fitur ini, kayak pakai basic gamepadnya aja udah. So buat kepengalaman dari gue sendiri menggunakan gamepad ini, gue sih ya sukanya pakai si Rexus Gladius, karena sesimpel dari layoutnya aja udah PlayStation punya. Ya mana gue lebih nyaman kalau analognya itu sebelahan gitu, lebih enak buat posisi jempol gue. Dan fun fact juga, walaupun ini ada wirelessnya ya, keduanya udah punya wireless, ya gue lebih suka pakai kabel sih. Bukan karena latensinya, yang Daxa mah udah bener-bener minim latensi kok gitu ya. Tapi kayak rasa bawaan lama itu main PlayStation 2 udah pakai kabel, terus juga gue pas main PlayStation 3 mending colok aja biar baterainya irit. Jadi ya nggak tahu kenapa refleks aja sih kalau pakai gamepad ya otomatis kabelan gitu. Kalau dari fungsi juga untuk makro-makronya pun gue jarang pakai. Jadi secara basicnya aja gitu udah enak banget keduanya. Yang nggak tahu sih, sekali lagi gue juga nggak terlalu entusias pakai gamepad. Paling dulu aja zaman kuliah gue suka pakai gamepad. Tapi itu juga ada makro dan gue nggak pernah pakai ya. Sama kayak keyboard dan mouse. Ada pakai makro, tapi apakah gue pakai makro? Enggak sama sekali sih. Ya pakai standarnya aja gitu. Jadi ya gitu sih. Kalau kalian pengen pilih, sebenarnya rekomendasi gue pilih kedua gamepad ini dari segi layoutnya dulu. Lebih nyaman yang mana? Tapi kalau kalian concern juga soal gamepad untuk bermain tanpa kabel, ya paling benar pilih si Daxa Asteria aja. Udah terbaik ya, karena latensinya ini sangat minim ketimbang si Gladius GX 300 ini yang masih pakai Bluetooth. Dan dari harganya mereka ya sebenarnya sekarang agak sulit nih, kan mereka lagi habis stoknya ya. Dan harga promonya tuh juga udah nggak ada tuh ya. Dan ya kalau misalnya saat restock harganya balik ke yang sebelumnya sih ya ini udah oke banget keduanya, dari 300 sampai 400 ribuan doang. Dengan bentukan Rexus yang kayak begini udah worth it sih menurut gue. Buat main game di PC, emulator ataupun di konsol ya udah aman banget.
Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari pembandingan gamepadnya si Rexus di Gladius GX 300 dan juga Daxa Asteria. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh gamepad baru. Dan maafkan saya kalau misalnya pembahasan saya tidak terlalu antusias, tapi gue suka sama kedua gamepad ini. Dan jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga di Discord kita yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.